Bisa saja, tapi yang penting sekarang pesan apa yang Anda mau dapat lewat mimpi itu. Tuhan menciptakan warna itu bagus. Tidak mungkin nanti di surga Tuhan Yesus pakai baju putih terus. Belum tentu. Lah untuk apa Tuhan ciptakan warna-warna lalu bisa membuat beautiful rainbow? Kita pikir di surga semua kita pakai baju putih terus. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Jadi nanti di sana tuh kalau tukang kain nggak laku. Ya you tanya Tuhan, saya nggak bisa menjawab dan mungkin tidak perlu menjawab. Cuma yang saya mau beritahu bahwa kamu istimewa. Tapi jawaban saya sekarang adalah Tuhan memanggil kamu untuk lebih melipat gandakan kesungguhanmu mencari dan berurusan dengan Tuhan. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abang. Kita masuk episode 1184 ya, 1184. Oke, kita mulai Pak Andris ya. Baik Pak. Dari wanita usia 46 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari Sumatera Utara, jemaat Gereja Pentakosta. Shalom Pak Pendeta Erastus dan seluruh tim Abam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena melalui seseorang saya dapat diperkenalkan kepada truth.id dan Abam. Saya sekarang rajin mengikuti doa pagi dengan Bapak, walaupun saya sekalian masak, dan saya juga mengikuti khotbahnya Bapak. Saya sangat merasa diberkati Bapak rohaniku, yang terutama sekali ketika saya mengikuti ibadah. Sebelumnya, saya merasa hambar, dan saat penyembahan berjalan, saya tidak merasakan lawatan Tuhan. Tapi sekarang saya merasa dekat sekali dengan Tuhan. Dan sekarang saat saya ikut doa pagi dengan Bapak setiap hari, saya meneteskan air mata. Sekarang kemana-mana saya membuka handphone dan pasti mendengar suara Pak Erastus. Sampai suami saya bilang, kamu sudah jatuh cinta dengan Bapak. Tapi dalam hati saya jatuh cinta kepada firman dan pengajaran yang Bapak sampaikan. Seperti bagaimana agar saya hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Bapak rohani, bolehkah saya meminta buku rohani Bapak? Akan segera dikirim buku-buku. Bukan hanya satu, tapi beberapa atau sebanyak-banyaknya yang bisa dibaca. Saya ingin lebih karena di pelayanan kami di sini saya sebagai guru sekolah minggu dan sering dipilih sebagai leader. Bahkan sekali-kali disuruh Ibu Gembala menyampaikan firman dalam ibadah wanita, Pak. Saya minta tolong sekali Pak, karena pengetahuan saya terbatas di dalam Alkitab. Oke, kita kirim buku ya. Karena khotbah-khotbah saya itu semua dibukukan. Jadi pasti bisa menjadi bahan khotbah yang sangat baik. Oke. Maaf ya Pak, ceritanya terlalu panjang. Doa saya Bapak sehat-sehat selalu dan diberkati terus pelayanannya serta keluarga Bapak. Benar kata Pak Eras, harusnya Abang membantu orang-orang yang tidak punya kerja atau orang-orang yang ingin diberi nasihat serta doa. Saya ingin seperti Pak Eras mengasihi tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan karena kita sudah diberkati. Oh ya, saya ingin bertanya, apakah komunitas Abam ini sudah dimulai? Sedang diproses dan staf sekretariat sedang membuat organisasi Abam dan sekaligus membuat komunikasi antar anggota Abam yang butuh pekerjaan, yang mau dagang apa dan lain-lainnya supaya kita bisa menyatu. Tolong segera ya, secepatnya. Kita ada berapa ya kira-kira cuma yang anggota Abam? Yang udah terdaftar 400 ya. Nanti kita akan buat komunitas. Ini komunitas, ini belum yang belum daftar, ada yang nggak daftar ya. Ya udah segera dibuat. Oke, yuk teruskan. Selanjutnya dari pria usia 30 tahun sudah menikah dari Jerman. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya, bagaimana menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita kalau mereka semua sudah sangat baik? Saya saat ini bekerja di Jerman sebagai spesialis IT. Meskipun negara ini tidak lagi percaya Tuhan, tapi nilai-nilai kekristenan selama ribuan tahun sudah menjadi bagian dari budaya mereka. Sehingga berbeda dengan di Indonesia, di mana kita bisa mudah menjadi terang. Di sini atau setidaknya di kantor saya, semua orang sudah baik. Misalnya soal kejujuran, semuanya sudah jujur. Soal tanggung jawab juga mereka sangat bertanggung jawab.
Soal menjaga mulut dari hal-hal kotor, mereka sudah lakukan, setidaknya yang dari kalangan terpelajar. Soal menghormati sesama, di sini seorang direktur pun tidak pernah merendahkan orang lain, sekalipun mereka pekerja kasar. Yang bisa saya lakukan hanya untuk tidak hitungan waktu. Di luar jam kerja, saya tetap mau membantu kalau diperlukan. Dan jika saya sempat, karena orang Eropa biasanya tidak bisa dikontak di luar jam kerja, mereka menilai ini sebagai fairness, karena gajinya per jam dan perusahaan pun tidak masalah dengan hal ini. Karena ini saya menjadi top performer di divisi saya. Namun tentunya tidak hanya saya yang demikian. Banyak teman yang lain juga bersedia melakukan hal yang sama. Bahkan ada yang tetap mau bekerja meskipun sedang dirawat di rumah sakit. Hanya karena dia merasa bosnya baik dan mau menolong bosnya. Wah, keren ya. Meskipun akhirnya bosnya pun melarangnya. Jadi dalam kondisi lingkungan yang sudah menghidupi nilai-nilai kebenaran meskipun tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menjadi berbeda dan lebih dari mereka? Terima kasih Pak. Tuhan Yesus. Saya sudah berkata berulang-ulang bahwa kualitas dari agama seseorang itu menentukan kualitas moral etika dari masyarakat. Walaupun kekristenan tidak lagi seperti abad sekarang ini, tetapi culture budaya berpikir secara Kristiani sudah mengakar di dalam diri masyarakat Eropa. Humanismenya, tertibnya. Ya kita harus melihat jujur kenyamanannya. Coba dibandingkan dengan negara lain yang bukan orang Kristen. Ya. Ini tidak bermaksud untuk merendahkan, kita fakta saja. Juga budaya di Jepang, bukan orang Kristen. Tetapi budaya agamanya ternyata mampu membuat mereka tertib, rajin. Ya, Pak. Jadi agama itu bisa memberi warna masyarakatnya. Tetapi saya mau beritahu kepada penulis ini bahwa even though they are a good man, good humankind, but they don't know God. Mereka tidak mengenal Tuhan. They don't know the truth. Mereka tidak mengenal kebenaran. We have to realize, we have to consider that our life not just only on the earth. Hidup kita bukan hanya di bumi, tapi juga di kekekalan. Ya. Before the grave, after the grave, after our life today, apa life to come, next life. Nah, ini yang tidak disadari oleh orang Eropa. Mereka baik-baik hidup di bumi, tapi mereka tidak melihat realitas kehidupan kekekalan. Ya, jadi kalau animal hari ini hidup, besok mati, stop. Tetapi manusia hari ini hidup, besok mati, masih hidup lagi nanti di balik kekekalan. Makanya orang tidak cukup jadi baik. Kalau Kristen must be perfect, harus sempurna seperti Bapa di surga. Saya cukup salut Anda di barat tetapi bisa mengikuti saya, luar biasa. Dan saya berharap Anda bisa menjadi garam dan terang untuk memberitakan berita ini. Saya tidak memastikan, tapi bisa diperhitungkan kalau 30, 40, 50 tahun lagi dunia masih belum kiamat, kita lihat orang Eropa jadi apa. Sekarang masih baik, tapi tanpa Injil 30 tahun kemudian jadi apa. Ya. Kita melihat negara yang bersila ketuhanan saja begini, apalagi yang tidak bersila ketuhanan jadi apa. Oke. Teruskan. Baik. Selanjutnya dari pria usia 32 tahun sudah menikah, memiliki 4 anak dari Malaysia, gereja Anglikan. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku. Saya mau tanya tentang umat pilihan Pak. Saya percaya tidak semua manusia menjadi umat pilihan. Dan pemilih umat pilihan ini adalah hak atau otoritas Bapak Elohim Yahweh. Yang saya mau tanyakan adalah tentang ciri-ciri atau dasar orang-orang yang layak dipilih menjadi umat pilihan. Yang pertama yang menjadi umat pilihan itu yang hidup di zaman setelah Yesus
mati di kayu salib. Ya, betul? Ya. Yang mendengar Injil secara utuh atau lengkap. Orang hidup di zaman Yesus, orang hidup di zaman setelah Yesus, tapi di pedalaman juga nggak mendengar. Ya. Jadi mereka bukan umat pilihan. Yang hidup pada zaman anugerah sekarang, yang mendengar Injil secara lengkap, lalu yang memiliki potensi jasmani, rohani yang lengkap. Kalau buta, tuli, total, buta, total. Tidak bisa disempurnakan. Tetapi saya harus beritahu, ada kesempatan nanti di langit baru, bumi baru, dipulihkan lagi. Ya. Nah, itu ciri umat pilihan. Apakah dia benar-benar akan terpilih? Ya tergantung apakah dia hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah menjadi serupa dengan Yesus. Kalau tidak, ya berarti dia gagal menjadi umat pilihan. Di sini free will atau kehendak bebas berperan. Jelas nggak? Oke. Terkait dengan Allah Bapa yang punya tatanan, saya percaya bukan tanpa dasar atau pasti bukan suka-suka Allah memilih umat pilihan. Ya. Jadi menurut Pak Eras, apakah standar atau yang membuat Allah mau memilih seorang itu menjadi umat pilihan? Jadi Terima kasih. begini, umat pilihan itu orang yang diberi kesempatan berlomba. Diberi kesempatan untuk menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Menjadi umat pilihan itu berat. Ya. Nah, ini siapa yang dipilih itu prerogatif Tuhan atau hak bebas Tuhan. Kita tidak tahu. Hanya yang akan benar-benar menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, mereka yang mau dibentuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Dan setiap orang itu dituntut beda-beda. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Oke? Jadi kalau ada misalnya 1 juta manusia di bumi ini, ada 50.000 orang yang diberi jadi umat pilihan. Dari 50.000 ini mungkin hanya 5.000 yang menjadi anggota keluarga kerajaan. Oke, jelas? Jelas. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 49 tahun, single parent, 1 anak dari Jawa Timur, jemaat Protestan. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Erastus. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas jawaban Pak Eras di Abam sebelumnya. Pak Eras, mohon pencerahannya atas mimpi saya, Pak. Malam itu sebelum tidur, hati dan pikiran saya sangat galau dan gundah. Sangat-sangat tidak enak, Pak. Lalu saya berdoa dan tidur. Di malam harinya saya bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus seperti di sawah atau padang ilalang, kurang jelas. Dalam mimpi saya tersebut, saya tidak percaya apakah betul itu Tuhan Yesus, mengingat saya manusia yang masih banyak dosa dan salah. Lalu dalam ketidakpercayaan saya dan untuk meyakinkan diri, saya lihat kaki Tuhan Yesus, dan setelah saya lihat rumput yang dipijak kaki Tuhan Yesus itu bersinar terang putih. Tapi Pak Eras, yang saya heran dalam mimpi saya tersebut, Tuhan Yesus tidak memakai baju putih seperti yang digambarkan selama ini. Dalam mimpi saya tersebut, Tuhan Yesus memakai baju abu-abu dan beliau hanya tersenyum kepada saya. Sampai saat ini saya masih bingung, Pak. Apa betul yang ada dalam mimpi saya itu benar-benar Tuhan Yesus ya, Pak? Bisa saja, tapi yang penting sekarang pesan apa yang Anda mau dapat lewat mimpi itu. Soal baju abu-abu atau warna putih, itu sebenarnya bukan masalah. Ya, terus. Lalu kenapa kalau benar Tuhan Yesus baju yang dipakai abu-abu dan tidak putih? Ya, Tuhan menciptakan warna itu bagus. Tidak mungkin nanti di surga Tuhan Yesus pakai baju putih terus. Belum tentu. Lah untuk apa Tuhan ciptakan warna-warna lalu bisa membuat beautiful rainbow? Iya. Ya kan? Betul. Oke. Nanti kita semua juga nggak selalu pakai baju putih. Memang dulu waktu kita masih dulu ya, belum seperti hari ini, belum dewasa. Kita pikir di surga semua kita pakai baju putih terus. Ya. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala, bermahkota emas. Jadi nanti di sana tuh kalau tukang kain nggak laku.
harus pakai baju putih, tentu tidak. Oke. Apa arti mimpi saya tersebut ya Pak? Ya, you tanya Tuhan, saya tidak bisa menjawab dan mungkin tidak perlu menjawab. Cuma yang saya mau beritahu bahwa kamu istimewa. Kamu dipanggil untuk lebih sungguh-sungguh dari waktu-waktu yang lalu. Itu yang saya tangkap. Terus? Mohon pencerahannya Pak Eras. Kira-kira apa betul mimpi saya itu dari Tuhan atau hanya sekedar mimpi? Kalau dari Tuhan itu kamu akan tergetar. Ada tercekam, ada kegentaran. Itu kalau dari Tuhan. Dan pasti waktu kamu berdoa, minta petunjuk Tuhan, mimpi itu bisa muncul lagi. Bahkan bisa lebih detail. Nah itu yang saya alami. Dan yang pastinya Tuhan akan memberitahu apa maksud mimpi itu. Tapi jawaban saya sekarang adalah Tuhan memanggil kamu untuk lebih melipat gandakan kesungguhanmu. Mencari dan berurusan dengan Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Eras dan tim ABAM. Semoga Pak Eras selalu diberi kesehatan dan umur panjang serta terus bisa melayani. Kami masih membutuhkan pengajaran-pengajaran murni seperti yang Bapak ajarkan. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan terima kasih. Kalau you percaya ini ajaran murni, yuk kita bersama tetap di truth.id dan bersama-sama berkemas-kemas pulang ke surga. Haleluya. Selanjutnya dari pria usia 41 tahun, sudah menikah, belum memiliki anak dari Banten, Jemaat GSKI. Shalom Pak Eras dan Bapak Ibu Pendeta Pendamping ABAM, haleluya. Dear Bapak Eras yang saya sayangi dan saya kasihi. Di ABAM seri 1179, saat Bapak menjawab pertanyaan seorang abang tukang bakso yang selalu beribadah dan mendengarkan khotbah Bapak walaupun sambil dagang bakso, Bapak mengatakan mau mampir dan mencicipi bakso tersebut. Pak Eras, saat Bapak mengatakan itu air mata saya langsung menetes. Hati saya pecah, saya menangis dan saya bilang ke istri saya, "Mah, kok ada ya pendeta yang seperti ini? Pak, kenapa Bapak tidak mencalonkan diri menjadi presiden saja? Saya yakin kalau Bapak jadi presiden, negara ini pasti jaya." Masalahnya saya sudah jadi anggota legislatif di Langit Baru Bumi Baru. Enggak anggota eksekutif, maaf. Bukan legislatif. Saya sudah jadi anggota eksekutif di Langit Baru. Oke, terus. Pak, suatu ketika pada saat saya sedang berdoa dan bermeditasi, saya tiba-tiba mendapat sebuah vision. Pak Eras membeli sebuah pulau, dan di pulau itu Bapak mendirikan sebuah negara. Negara Republik Suara Kebenaran. Saya melihat bangunan yang sedang dibangun, jalan-jalan yang sedang dibangun, pohon-pohon, dan saya melihat Bapak memimpin rapat kabinet bersama para menteri. Demikian Pak harapan dan tumpah kasih sayang saya kepada Bapak. Sama seperti rasa sayang saya kepada Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus. Ini Pak Edi Saputro. Pak, nanti kapan-kapan kita mesti ketemu nih. Oke, yang pertama, kalau ada pulau, kita tidak boleh buat negara, ya kita buat kerajaan, ya. Harus kerajaan, ya, suara kebenaran, ya. Di situ rajanya harus Tuhan Yesus. Saya hanya asisten saja. Tapi nanti di Langit Baru Bumi Baru memang kerajaan surga itu kerajaan kebenaran. Iya, kerajaan kebenaran, tapi nggak pakai kata suara kali ya. Terima kasih, tapi bukan tidak mungkin nanti Tuhan memberi saya atau mempercayakan saya sebuah planet, bukan pulau. Karena banyak sekali planet miliaran, nanti ada satu planet yang dipercayakan kepada Pak Andris, Pak Yehuda, Pak Edi Simanjuntak. Mungkin planetnya lebih besar kali ya. Pak, pasti Pak. Atau lebih besar, kita nggak tahu. Dan itu nanti planet diberi masing-masing. Kalau saya planet SK kali. Nggak tahu nanti gimana. Bagus. Oke, yang kedua saya diingatkan untuk tukang bakso. Ini di daerah Banten ya? Apa? Oh, di? Enggak, Bapak ini dari Banten ya? Terus tukang bakso di mana itu? Oh, nanti kalau saya ke Blitar karena ada urusan soal itu bisnis itu, tahu ya? Nanti kasih tahu alamatnya ya. Atau seandainya saya tidak sempat, saya punya sahabat-sahabat yang baik, mewakili saya dulu deh. Ya. Mewakili saya dulu, kan ada sahabat saya dokter atau punya peternakan ayam. Kemarin kita ke Blitar kan urusan peternakan tuh.
Perusahaan peternakan. Lewat Kediri ya. Tapi ya Kediri dengan Blitar dekat itu. Iya, kita ke Blitar ya. Ya, nanti tolong suruh ke Blitar di atas nama saya. Mungkin ada yang bisa saya bantu dari, siapa tahu gerobaknya udah mau jebol lalu. Dia nggak pakai gerobak, dia pakai kayak Tenda. Iya, kayak pakai bambu-bambu pakai bambu. Oh gitu, ya udah. Nanti coba diminta fotonya saya lihat ya. Oke, terima kasih ya Pak Adi. Ini Pak Adi ya. Bukan Edi. Pak Edi ya. Terima kasih untuk kepercayaan saya mendapatkan pulau itu. Memimpin rapat kabinet. Tapi Pak. saya mau ganti Pak, bukan pulau, planet. Karena ya. banyak planet nanti orang percaya memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dapat satu planet. Oke? Betul. Oke, kita diketawain orang nih ngomong begini. Kalau saya sih ada keyakinan bisa demikian. Ya, keyakinan saya besar bahwa kita akan memerintah bersama Yesus. Bentuknya bagaimana tidak jelas, tapi kalau pembagian planet kayaknya ada. Iya. Karena firman Tuhan mengatakan masing-masing diberi wilayah-wilayah. Iya. Seperti Bapa menentukan kekuasaan bagiku, aku menentukan kekuasaan bagi kamu masing-masing. Begitu kan? Betul, Pak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 42 tahun belum nikah dari Jawa Barat. Shalom Pak, saya ingin bertanya. Pertanyaan ini saya ingin tanyakan dalam mata kuliah PDSKI, tapi belum sempat. Pengajaran dasar surat Surat Injil. Injil. Oke. Kalau Bapak melakukan baptisan, bagaimana caranya? Apakah Bapak tidak memakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Oh, kalau baptisan kita pakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harus, karena Tuhan suruh begitu. Iya. Dalam nama itu tunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maksudnya, baptisan itu lambang kematian, supaya manusia yang dibaptis hidup baru. Ya. Dan kehidupan baru itu bisa berlangsung oleh karena Bapa yang memberi keselamatan, Yesus sebagai pelaksananya, Ya. eksekutor di kayu salib, Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Iya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus harus pakai nama ini. Saya kadang-kadang bingung orang kenapa bertanya begini, seperti orang tanya, Bapak di PDSKI juga. Iya, Pak. Kalau Bapak monoteisme, kenapa masih gerejanya pakai pengakuan iman rasuli? Justru pengakuan iman rasuli itu monoteisme, tidak trinitarian. Iya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan dan bumi. Itu Bapak. Iya. Dan kepada Yesus Kristus, dia tidak ikut menciptakan langit dan bumi. Iya kan? Begitu. Kok bingung? Oke, teruskan. Ya. Selanjutnya dari wanita usia 51 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, Sumatera Utara. Shalom Bapak Pendeta Erastus. Pertama, saya ingin berterima kasih buat semua bimbingan Bapak. Sepanjang hari sambil saya berdagang, saya terus memutar truth.id dan Abam. Kalau tidak ada firman yang membimbing, jujur Pak, kita tidak kuat menghadapi kerasnya hidup. Pak, saya sering ada jadwal di lingkungan marga, family. Tanggal 9 September saya ada jadwal dan tanggal 14 minggu depan juga. Di tanggal 14 ini terletak di dalam kompleks perumahan, di mana di perumahan tersebut ada ipar saya. Sejak tahun 2018, ketika saya dan keluarga memutuskan ikut Pak Eras, kami banyak menerima pertentangan sampai saya dikatakan harus banyak-banyak minum obat supaya tetap waras. Tapi bagi saya dan keluarga inti tidak jadi masalah, Pak. Kami terus berjalan mengikuti ajaran Bapak. Memang benar Pak, semakin kita tekuni, semakin ada dorongan dalam hati yang kuat untuk berubah. Ketika saya mendengar dalam Abam episode 1179 bahwa ada rencana untuk membuat komunitas, mungkin saya salah satu orang yang sangat setuju Pak. Putri saya yang paling besar juga belum mendapat pekerjaan. Dia berharap dapat pekerjaan karena ingin membuat adiknya yang kecil dan belum bisa kuliah, Pak. Dia lulus bulan Juli 2024, ini tahun ini ya, Iya. dari Sunway University, Kuala Lumpur, jurusan Manajemen International Hospitality. Ini saya kira banyak dibutuhkan. Jadi nanti ini pesan saya buat sekretariat, kita sebar
Misalnya ada yang butuh bantuan, menganggur, lowongan kerja, tetapi tetap dikontrol oleh abang. Supaya jangan ada orang yang menyalahgunakan ruangan ini. Kita kan juga punya pengacara-pengacara yang akan turun ya, dan benar-benar melihat studi kelayakan. Misalnya saya butuh pegawai perempuan umur sekian. Nah, kita harus tahu ini orang bener nggak perusahaannya. Bagaimana situasi lingkungannya, aman nggak? Nah, harus kita lihat. Saya kira ini sebuah cara bersaudara yang bagus ya. Oke, saya kira itu. Misalnya saudara kita di Kediri bisa membuat peternakan ayam probiotik. Lalu ada saudara kita yang lain punya tanah tapi tidak tahu mau diapakan, kerjasama. Nah, itu kan bisa. Oke? Oke. Terus bisa bekerja sama. Oke, teruskan. Saya katakan kepadanya untuk kita ikuti seperti yang Pak Eras katakan, bangun mesbah doa dan hidup dalam kekudusan. Oh ya. Puji Tuhan, anak-anak saya semua menurut Pak, walau ada prosesnya. Oh ya, sekedar info Pak, papanya anak-anak ambil pensiun tahun 2022 karena menyelesaikan studi anak paling besar. Kasihan ya. Daripada kita berhutang. Aduh, hebat ini. Demikian Pak, sekali lagi terima kasih buat kekuatan dari firman Tuhan yang selalu diberikan. Maaf terlalu panjang. Yang begini kan pasti diperhatikan. Ya. Digembalakan. Saya terinspirasi dengan keluarga yang berjuang untuk eksis. Dan jika mereka ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, doa pagi, doa puasa, tidak mungkin dipermalukan Tuhan. Amin. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 55 tahun, janda, memiliki 2 anak dari Jawa Barat, jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya hormati. Anak saya pernah berhutang ke pinjol dan saya melunasinya. Itu kira-kira setahun yang lalu. Anak saya bekerja dan saya juga bekerja, sehingga kami memiliki sedikit tabungan. Baru-baru ini saya didatangi pihak pinjol menagih hutang anak saya. Beberapa kali mereka datang dengan orang yang berbeda. Anak saya bilang tidak meminjam lagi. Waktu saya tanya dan saya percaya dengan anak saya. Orang terakhir dari pinjol itu menunjukkan foto anak saya memegang KTP, tapi terlihat seperti foto lama. Saya minta anak saya menghadapi mereka dan menyelesaikannya, tetapi dia bersikeras bahwa dia tidak berhutang lagi ke pinjol. Pak Eras, apa yang harus saya lakukan bila orang pinjol itu datang lagi? Sebab mereka bersuara keras mengatai saya tidak mau membayar hutang. Tetapi kalau bukan anak saya yang berhutang, mengapa saya harus membayar? Terima kasih Pak Eras buat jawabannya. Tuhan memberkati. Ini tidak bisa saya jawab karena kita tidak tahu fakta. Ya. Saya punya pengalaman setiap orang yang, bukan setiap orang, ada orang-orang yang pinjol saya sudah bayari, tapi masih saja jatuh lagi ke dosa pinjol. Akhirnya saya berkeputusan tidak akan menolong orang yang pinjol. Tidak. Ya. Aduh, saya nggak ngerti kenapa ya. Orang yang pinjol itu rata-rata tidak memiliki sikap yang baik. Tidak semua tentunya. Lalu menghadapi penagih hutang seperti ini dan ini kepastian apa di hutang, kita kirim pengacara kita saja. Ya, kita kirim untuk tanya anaknya, ya. Coba dicek dia punya handphone dan lain-lain, ya. Tapi kalau masih begitu ya dilaporkan polisi. Itu kan bisa mengganggu ketenangan keluarga. Oke, terakhir yuk kita baca. Dari wanita usia 40 tahun, sudah menikah dari Sumatera Utara. Shalom, izin bertanya, bagaimana cara mempertahankan rumah tangga yang sudah hilang kesabaran dan rasa cinta? Terima kasih sudah berkenan menjawab pertanyaan saya. Jawaban pertanyaan ini tuh seminar 2 jam. Iya. Bagaimana mempertahankan rumah tangga yang sudah hilang kesabaran dan rasa cinta? Pertanyaan saya, apa yang terjadi dalam hidupmu sampai kamu ngomong begini? Dan ini perlu waktu panjang untuk bisa menjawab. Tapi baiklah, kita akan membimbing wanita ini. Ada apa gerangan? Tetapi tentu untuk semua pecinta Abam, yuk kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lebih dari konselor yang bisa kami kirimkan mendampingi, lebih dari saya sendiri yang bisa menasehati.
Allah yang hidup mendampingi, menasehati, melindungi, menjaga. Ya, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.